Aku baru saja pulang dinas. Saat melihat mobil suamiku terparkir di bandara, hatiku menghangat. Kukira dia sengaja menjemputku. Aku memutuskan untuk memberinya kejutan balasan. Aku menyelinap masuk dan bersembunyi di kursi paling belakang. Tapi saat pintu mobil terbuka, yang kusaksikan adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah padam. Pesawat mendarat mulus di landasan pacu bandara. Liana, yang duduk di dekat jendela, membuka penutupnya dan membiarkan cahaya senja masuk. Ia baru saja kembali dari perjalanan dinas selama seminggu penuh. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lega. Presentasinya di luar kota berjalan sukses besar, membawa klien baru yang sangat penting bagi perusahaan rintisan yang ia bangun bersama sahabatnya, Hana. Liana merapikan jilbabnya yang sedikit kusut. Ia tidak sabar untuk pulang, bertemu suaminya, Ferry. Ia rindu sekali. Selama di luar kota, Ferry selalu rajin menelepon, menanyakan kabarnya, mengingatkannya makan. Suaminya memang tampak begitu perhatian. Liana tersenyum membayangkan pelukan hangat Ferry di rumah. Setelah mengambil kopernya dari bagasi, Liana berjalan keluar menuju lobi kedatangan. Ia mengeluarkan ponsel, berniat memesan taksi online. Namun, saat matanya menyapu area penjemputan, langkahnya terhenti. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, terparkir sebuah mobil yang sangat ia kenali. Itu mobil SUV milik mereka, mobil keluarga yang biasa ia pakai. Hati Liana langsung menghangat. Ferry menjemputnya. Pasti Ferry ingin memberinya kejutan. Suaminya tahu jadwal kepulangannya, tapi Liana berkata tidak perlu dijemput karena ia bisa pulang sendiri. Ferry pasti sengaja datang diam-diam. Senyum Liana mengembang. Ia memutuskan untuk membalas kejutan suaminya. Liana berjalan pelan, mendorong troli berisi kopernya. Ia tidak berjalan ke arah pintu pengemudi, melainkan ke sisi lain mobil. Ia mengamati sekeliling. Ferry tidak ada di dalam mobil. Mungkin suaminya sedang ke toilet atau membeli kopi. Ini adalah kesempatan sempurna. Dengan hati-hati, Liana mencoba gagang pintu belakang. Tidak terkunci. Aneh, pikirnya sejenak. Tapi Ferry mungkin hanya meninggalkannya sebentar. Liana dengan cepat membuka pintu, memasukkan kopernya ke bagasi belakang, lalu ia memanjat masuk. Ia tidak duduk di kursi tengah. Ia melipat kursi baris ketiga dan bersembunyi di area paling belakang, di ruang bagasi yang kini kosong. Ia bahkan menarik selimut tipis yang selalu tersedia di mobil untuk menutupi dirinya. Ia terkekeh pelan. Ia membayangkan betapa kagetnya Ferry nanti. Mungkin di tengah jalan ia akan tiba-tiba bersuara, dan membuat Ferry terkejut. Liana menunggu dengan sabar. Jantungnya berdebar ringan karena antisipasi yang menyenangkan. 10 menit berlalu. 15 menit. Senyum Liana mulai sedikit luntur. Kemana Ferry? Kenapa lama sekali? Ia mulai merasa sedikit gerah di bawah selimut. Ia memeriksa ponselnya. Tidak ada pesan dari Ferry. Liana menahan diri untuk tidak menelepon suaminya, takut merusak kejutan. Akhirnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Lalu suara pintu mobil dibuka. Bukan satu pintu, tapi 2. Pintu pengemudi dan pintu penumpang depan. Hati Liana berdebar lagi. Siapa yang bersama Ferry? Liana mendengar Ferry duduk di kursi pengemudi. Mesin mobil dinyalakan. Pendingin udara berdesir, membawa hawa sejuk ke tempat persembunyiannya. Ia mendengar tawa renyah seorang wanita. Tawa yang sangat ia kenali. Hati-hati, kopermu hampir saja membuatku tersandung, kata suara wanita itu. Liana membeku. Itu suara Hana. Sahabatnya. Rekan bisnisnya. Kenapa Hana ada di sini bersama Ferry? Liana menahan napas. Ia ingin menyibakkan selimut, ingin bertanya apa yang terjadi. Mungkin Ferry sekalian menjemput Hana dari suatu tempat? Tapi firasat buruk tiba-tiba menjalari punggungnya. Sesuatu terasa sangat salah. Sebelum Liana sempat bergerak, ia mendengar suara yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Suara decak ciuman. Bukan ciuman singkat di pipi, tapi ciuman panjang dan mesra. Liana menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan pekikan ngeri yang nyaris keluar. Tubuhnya gemetar hebat di bawah selimut. Bagus, suara Ferry terdengar setelah ciuman itu berakhir. Suara suaminya terdengar santai, seolah tidak ada beban. Dia masih di luar kota. Kita punya waktu. Hana tertawa lagi, tawa yang kini terdengar mengerikan di telinga Liana.
Pastikan kita bisa cairkan aset terakhir itu sebelum dia pulang. Aku sudah tidak sabar menyingkirkannya. Dada Liana terasa sesak. Ia tidak bisa bernapas. Aset terakhir? Menyingkirkannya? Apa yang mereka bicarakan? Menyingkirkan siapa? Mobil mulai bergerak, meninggalkan area bandara. Liana berbaring kaku di kegelapan, di bawah selimut. Air matanya mulai mengalir tanpa suara, membasahi jilbab dan tangannya. Ini bukan kejutan. Ini adalah mimpi buruk. Suaminya, Ferry, dan sahabat baiknya, Hana, mengkhianatinya tepat di depan matanya. Liana menggigit bibirnya keras, menahan isak tangis. Ia harus diam. Ia tidak boleh ketahuan. Ia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukannya di sini. Rasa takut yang dingin kini bercampur dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Ia harus mendengarkan. Ia harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Apa kau yakin Liana tidak curiga sama sekali? Tanya Hana, suaranya kini terdengar tajam, tidak ramah seperti yang biasa Liana dengar. Curiga apa? Wanita itu terlalu bodoh. Dia terlalu sibuk dengan jilbabnya dan pekerjaannya. Dia percaya penuh padaku, jawab Ferry. Tawa rendahnya terdengar. Dia bahkan tidak tahu kalau setengah dari modal perusahaan yang dia banggakan itu sudah kita pindahkan ke rekening kita. Liana merasa mual. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat. Hana, yang ia percaya untuk mengelola keuangan, ternyata bersekongkol dengan suaminya sendiri. Warisan bodoh dari ayahnya itu juga hampir di tangan. Lanjut Ferry. Aku hanya perlu satu tanda tangan lagi darinya di surat kuasa itu. Kubilang itu untuk asuransi investasi kita. Bagus. Setelah itu cair, kita tidak perlu lagi berpura-pura. Aku muak melihat wajah polosnya setiap hari di kantor. Desis Hana. Liana merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ferry, pria yang ia cintai, yang setiap hari ia doakan, ternyata adalah monster. Hana, wanita yang ia anggap sebagai saudara, ternyata adalah ular berbisa. Mereka tidak hanya mengambil uangnya. Mereka berencana mengambil semua miliknya, semua peninggalan ayahnya, dan kemudian menyingkirkannya. Liana memejamkan mata erat. Rasa sakit itu kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan fokus. Ia tidak akan menangis lagi. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Ia harus keluar dari mobil ini. Ia harus mengumpulkan bukti. Ia harus melawan. Dengan tangan gemetar, Liana merogoh ponsel di sakunya. Ia membuka aplikasi perekam suara dan menekan tombol rekam, memastikan layar ponselnya langsung mati. Ia akan merekam setiap kata yang mereka ucapkan. Liana berbaring kaku di baris paling belakang mobil. Setiap guncangan di jalan terasa seperti hantaman di dadanya. Ponselnya tergenggam erat, layarnya mati, namun mikrofonnya bekerja dengan setia, merekam setiap percakapan menjijikan antara Ferry dan Hana. Jadi, bagaimana pertemuan di bank tadi? Tanya Ferry, suaranya terdengar serius. Berjalan lancar, jawab Hana. Mereka bilang, dokumen terakhir yang kita perlukan memang surat kuasa ahli waris tunggal itu. Begitu surat itu masuk, proses pencairan dana dari brankas ayahnya Liana hanya butuh 3 hari kerja. Brankas ayah? Liana mengerutkan kening. Ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu. Setahunya, ayahnya tidak meninggalkan apa-apa selain hutang yang sudah ia lunasi. Ayahnya tidak pernah bercerita tentang brankas di bank. Ini adalah misteri baru di tengah pengkhianatan yang sedang terjadi. Kau yakin dia tidak tahu apa-apa soal brankas itu? Tanya Ferry lagi. Sangat yakin. Kau ingat? Kita yang menemukan petunjuk soal brankas itu saat membereskan gudang rumah lamanya. Liana terlalu sibuk menangisi kematian ayahnya. Dia menyerahkan semua urusan dokumen lama padaku. Bodoh sekali, kata Hana, diakhiri dengan tawa kecil. Liana menggertakkan giginya. Ia ingat hari itu. Ia memang terlalu berduka dan meminta Hana, sahabatnya, untuk membantunya membereskan arsip-arsip lama ayahnya. Ia tidak pernah menyangka Hana akan menemukan sesuatu dan menyembunyikannya darinya, bersekongkol dengan Ferry. Mobil terus melaju. Liana mengenali jalan yang mereka lewati. Mereka tidak menuju rumah. Mereka menuju area restoran mewah di pusat kota. Aku lapar. Kita rayakan dulu keberhasilan kecil kita hari ini, kata Ferry. Setuju. Aku ingin makan malam yang pantas. Aku muak harus berpura-pura makan masakan rumah Liana yang membosankan itu, timpal Hana. Perkataan itu menusuk Liana. Ia selalu berusaha memasak makanan kesukaan Ferry setiap kali ia punya waktu. Ferry selalu memujinya. Ternyata, pujian itu pun hanyalah kebohongan.
Mobil akhirnya berhenti di parkiran sebuah restoran mahal. Liana mendengar Ferry mematikan mesin. "Ayo, sayang," kata Ferry. Liana mendengar pintu mobil dibuka dan ditutup. Ia menunggu. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kesempatannya. Ia harus keluar dari mobil ini tanpa ketahuan. Ia menunggu selama 1 menit penuh, memastikan mereka benar-benar sudah masuk ke dalam restoran. Dengan sangat perlahan, ia menyibakkan selimut. Ia mengintip lewat jendela belakang. Ferry dan Hana sedang berjalan berdampingan, lengan Hana melingkar mesra di pinggang Ferry. Mereka masuk ke lobi restoran. Sekarang, Liana bergerak cepat namun senyap. Ia menekan tombol rekam di ponselnya sekali lagi untuk menyimpan file audio, lalu memasukkannya ke dalam saku. Ia membuka pintu bagasi dari dalam. Syukurlah, Ferry tidak mengunci mobilnya. Mungkin karena terlalu bersemangat untuk makan malam romantis bersama selingkuhannya. Liana meraih kopernya. Ia melompat keluar dari mobil, lalu menutup pintu bagasi kembali dengan pelan, hanya sampai terkunci rapat tanpa menimbulkan suara bantingan. Ia menarik kopernya dan berjalan cepat menjauhi area parkir restoran itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan terus hingga ke jalan raya utama, berbaur dengan keramaian malam. Tangannya gemetar hebat. Ia berhenti di bawah lampu jalan, berusaha menenangkan napasnya. Ia berhasil keluar. Ia aman. Liana segera memesan taksi online. Sambil menunggu, ia bersandar di dinding sebuah toko yang sudah tutup. Ia memejamkan mata sejenak. Wajah Ferry dan Hana yang tertawa mesra terbayang di benaknya. Rasa sakit itu kembali datang, tapi ia menekannya dalam-dalam. Belum waktunya untuk hancur. Sekarang waktunya untuk berpikir. Taksi pesanannya tiba. Liana memasukkan kopernya dan duduk di kursi belakang. "Ke alamat ini ya, Pak," katanya kepada sopir, suaranya serak. Selama perjalanan pulang, Liana memutar kembali rencananya. Ia tidak bisa langsung mengkonfrontasi mereka. Ia tidak punya apa-apa selain rekaman audio. Ferry dan Hana adalah orang yang licik. Mereka pasti akan mengelak. Mereka akan memutarbalikkan fakta, bahkan mungkin menuduhnya gila. Tidak. Ia harus berpura-pura. Ia harus memainkan sandiwara, sama seperti yang mereka lakukan padanya. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia harus mencari tahu tentang brankas ayahnya. Ia harus melindungi apa yang menjadi haknya. Ketika taksi tiba di depan rumahnya, Liana menarik napas panjang. Inilah panggungnya. Ia harus menjadi aktris terbaik malam ini. Ia membayar taksi, menurunkan kopernya, dan berjalan masuk ke rumah yang terasa asing baginya. Ia punya waktu setidaknya 1 jam sebelum Ferry pulang. Liana bergegas ke kamar mandi. Ia mandi, membersihkan diri dari kotoran perjalanan, dan juga dari kotoran pengkhianatan yang ia rasakan menempel di kulitnya. Ia berganti pakaian dengan daster rumah yang nyaman. Ia melepas jilbabnya, membiarkan rambutnya tergerai, lalu mengikatnya asal. Ia kemudian menuju dapur, membuat teh hangat. Ia duduk di sofa ruang tamu, menyalakan televisi dengan volume kecil, dan menunggu. Tepat 1 jam kemudian, ia mendengar suara mobil Ferry memasuki garasi. Pintu depan terbuka. Ferry masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Ketika ia melihat Liana duduk di sofa, matanya membelalak kaget. Itu adalah ekspresi kaget yang tulus. Tentu saja dia kaget. Ia mengira istrinya masih di luar kota. "Liana, sayang," seru Ferry, berusaha menutupi keterkejutannya dengan senyuman lebar. "Kukira kau pulang lusa? Ya ampun, aku baru saja mau berangkat menjemputmu." Liana mengangkat wajahnya. Ia menatap mata suaminya. Mata yang dulu selalu ia pandang dengan cinta, kini terlihat menjijikan. Ia memaksakan seulas senyum tipis. "Aku dapat penerbangan lebih awal, Mas. Pekerjaan selesai lebih cepat," jawab Liana dengan suara tenang. Ferry mendekat, hendak memeluk dan menciumnya. Liana secara refleks sedikit memundurkan wajahnya, sehingga ciuman Ferry hanya mendarat di pipinya. "Aku lelah sekali. Baru saja selesai mandi," katanya, memberi alasan. Ferry tampak sedikit canggung tapi cepat menguasai diri. "Oh, syukurlah kalau begitu. Maaf ya aku tidak tahu. Kalau tahu, pasti aku jemput. Kamu pulang naik apa?" "Taksi online," jawab Liana singkat. Ia mengangkat cangkir tehnya. "Oh ya? Tadi aku seperti melihat mobil kita di parkiran bandara. Tapi mungkin aku salah lihat." Senyum di wajah Ferry membeku selama sepersekian detik. Wajahnya langsung pucat pasi. Liana melihatnya dengan jelas. Ia melihat kepanikan di mata suaminya. Ferry tertawa gugup. Tawa yang terdengar sumbang. "Ah, mana mungkin.
Kamu pasti lelah sekali, sayang. Salah lihat itu. Aku dari tadi di kantor, lembur. Ini baru saja sampai rumah. Laksbong. Ferry bahkan tidak berganti pakaian. Dia masih memakai kemeja yang sama dengan yang Liana lihat di mobil tadi, dan Liana bisa mencium samar aroma parfum Hana yang menempel di bajunya. Liana hanya mengangguk pelan. Mungkin. Aku memang lelah sekali. Ya sudah, kamu istirahat ya. Mas mau mandi dulu. Gerah sekali rasanya, kata Ferry, buru-buru melangkah menuju kamar mereka. Liana tahu, Ferry bukan hanya ingin mandi. Dia pasti ingin segera menelepon Hana, memberitahu bahwa, masalah, mereka sudah pulang ke rumah. Sandiwara telah dimulai. Liana menyesap tehnya yang mulai dingin. Permainan ini baru saja dimulai, dan Liana bersumpah, ia yang akan memenangkannya. Ferry butuh waktu lama di kamar mandi. Liana, yang pura-pura menonton televisi, bisa mendengar suara gemericik air dari pancuran, tapi ia juga mendengar suara lain. Suara Ferry yang berbicara pelan, setengah berbisik, diselingi jeda. Jelas sekali suaminya sedang menelepon seseorang, berusaha menyamarkan suaranya di balik deru air. Dia sudah pulang. Liana mendengar Ferry berbisik panik. Tentu saja aku kaget. Tidak, dia tidak tahu apa-apa. Dia bilang dia salah lihat mobil. Ada jeda panjang. Tenang, Hana. Jangan panik. Semuanya aman. Dia terlihat lelah. Dia tidak curiga. Aku akan tangani. Pastikan saja di kantor semuanya beres. Liana mematikan televisi. Suara Ferry sudah berhenti, hanya menyisakan suara pancuran air. Jadi, Ferry segera menelepon Hana. Menenangkan selingkuhannya. Menyebut istrinya sendiri, tidak tahu apa-apa. Rasa dingin menjalar di hati Liana, membekukan sisa-sisa kehangatan yang pernah ia rasakan untuk suaminya. Ketika Ferry akhirnya keluar dari kamar mandi, ia sudah memakai piyama. Wajahnya tampak segar, dan ia tersenyum lembut pada Liana. Senyum palsu yang kini terlihat begitu jelas. Masih di situ, sayang? Ayo tidur. Kamu pasti lelah sekali, katanya, suaranya penuh perhatian buatan. Liana hanya mengangguk. Aku ambil minum dulu, katanya, beranjak ke dapur. Ia butuh waktu sejenak untuk menenangkan gemetar di tangannya. Malam itu, Liana tidur memunggungi Ferry. Ia berpura-pura sudah terlelap, tapi matanya terbuka lebar di kegelapan kamar. Pikirannya bekerja keras. Aset terakhir. Brankas ayah. Surat kuasa. Penggelapan uang perusahaan. Begitu banyak kepingan teka-teki yang harus ia susun. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus bergerak, tapi ia harus sangat hati-hati. Keesokan paginya, Liana bangun lebih dulu. Ia sholat subuh di ruang ibadah kecil di rumah mereka. Dalam doanya, ia tidak menangis. Ia memohon kekuatan dan petunjuk. Ia merasa sendirian, tapi ia tahu ia harus kuat. Setelah berdoa, ia merasa lebih tenang dan fokus. Ia memutuskan untuk berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Ia membuat sarapan, menyiapkan kopi untuk Ferry, persis seperti yang biasa ia lakukan. Ketika Ferry bangun, Liana menyapanya dengan senyum tipis. Aku hari ini mau istirahat di rumah saja, Mas. Badan masih pegal-pegal, kata Liana sambil meletakkan sepiring nasi goreng di depan Ferry. Bagus, sayang. Istirahat saja. Biar Mas yang urus kantor hari ini, kata Ferry. Liana tahu, urus kantor, artinya ia akan bertemu Hana. Setelah Ferry berangkat, Liana tidak beristirahat. Ia memulai penyelidikannya. Ia tahu ia harus mencari tahu apa yang Ferry sembunyikan. Matanya tertuju pada ruang kerja Ferry. Ruangan itu sebenarnya adalah ruang kerja peninggalan ayahnya, berisi meja kayu jati besar yang kokoh. Liana jarang masuk ke sana. Liana mengamati ruangan itu. Semuanya tampak rapi. Tapi perhatiannya tertuju pada satu laci di meja besar itu. Laci ketiga di sebelah kanan. Laci itu tampak sedikit berbeda. Ada lubang kunci model lama yang terpisah dari gagang tarikannya. Laci-laci lain tidak memiliki kunci. Ia mencoba menariknya. Terkunci. Liana ingat, Ferry selalu membawa dompet dan satu gantungan kunci kecil. Gantungan kunci itu hanya berisi satu kunci kecil berwarna perunggu kusam. Ia tidak pernah tahu itu kunci untuk apa. Sekarang ia tahu. Bagaimana cara membukanya? Ia tidak mungkin mencuri kunci dari Ferry. Suaminya itu tidak pernah melepaskan dompet dan kuncinya, bahkan di rumah. Ia harus menduplikasinya. Tapi bagaimana caranya mendapatkan cetakannya? Liana berpikir keras. Ia harus menciptakan situasi di mana Ferry melepaskan kuncinya barang sedetik saja.
Kesempatan itu datang keesokan harinya. Liana sudah merencanakannya. Pagi itu, Ferry sedang terburu-buru. Ia ada janji temu penting, katanya. Tepat saat Ferry sedang memakai sepatu di dekat pintu depan, Liana datang membawakan segelas jus jeruk kesukaannya. Minum dulu, Mas. Biar segar. Ferry mengambil gelas itu. Makasih, sayang. Ia menenggaknya dengan cepat. Dompet dan gantungan kuncinya tergeletak di meja kecil dekat pintu. Ya ampun, Mas. Liana tiba-tiba berseru kaget, menunjuk ke kemeja Ferry. Itu kotor. Ada noda kopi. Ferry panik. Hah? Di mana? Ia melihat ke kemejanya dan benar saja, ada noda kecil di dekat kerahnya. Noda yang Liana buat sendiri tadi malam. Ia meneteskan sedikit kopi dan membiarkannya kering. Aduh, gimana ini? Aku sudah terlambat, gerutu Ferry. Cepat ganti. Biar aku setrikakan kemeja yang lain. Cepat, Mas, kata Liana, mendorong pelan suaminya ke arah kamar. Dalam ketergesaannya, Ferry berlari kecil ke kamar. Ia melupakan dompet dan kuncinya di meja dekat pintu. Inilah saatnya. Jantung Liana berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyambar gantungan kunci itu. Ia sudah menyiapkan sebatang sabun mandi baru yang masih lunak di dalam sakunya. Ia menekan kunci perunggu kecil itu kuat-kuat ke permukaan sabun. Dua sisi, kiri dan kanan. Ia menekannya dalam-dalam, memastikan cetakannya sempurna. Sayang, mana kemejanya? Teriak Ferry dari dalam kamar. Iya, sebentar. Liana cepat-cepat meletakkan kembali gantungan kunci itu persis di posisi semula, lalu menyembunyikan sabun itu di sakunya. Ia bergegas mengambil kemeja bersih dan menyetrikanya dengan kecepatan kilat. 1 jam setelah Ferry berangkat, Liana sudah berada di sebuah kios duplikat kunci di pasar tradisional, jauh dari kompleks perumahannya. Bisa buat kunci ini, Pak? Tanya Liana, menyerahkan sabun itu. Tukang kunci itu mengernyit. Cetakan dari sabun. Mbak, agak susah, tapi saya coba. Liana menunggu dengan cemas. Setengah jam kemudian, sebuah kunci baru berwarna perak berkilau ada di tangannya. Ia membayar mahal untuk itu, tapi itu sepadan. Ia bergegas pulang. Rumah terasa sepi. Ia langsung menuju ruang kerja ayahnya. Ia berdiri di depan meja jati itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia masukkan kunci duplikat itu ke lubang kunci. Awalnya sedikit seret. Ia memutarnya pelan, dengan perasaan. Klik. Suara pelan itu terdengar seperti ledakan di telinganya. Laci itu tidak lagi terkunci. Tangannya gemetar saat menarik laci itu hingga terbuka. Isinya bukan uang tunai atau perhiasan. Isinya adalah map-map dokumen. Map-map yang terlihat tua. Liana mengenali tulisan tangan di sampul map itu. Itu tulisan tangan ayahnya. Ia mengangkat map paling atas. Judulnya, Aset Pribadi, Aris Wijaya. Aris Wijaya adalah nama lengkap ayahnya. Liana membuka map itu. Matanya membelalak. Di dalamnya ada sertifikat-sertifikat, tapi bukan itu yang membuatnya syok. Di bagian paling bawah tumpukan, ada beberapa lembar kertas yang dijepret jadi satu. Kertas paling atas adalah surat wasiat. Liana membacanya. Surat itu menyatakan bahwa almarhum ayahnya mewariskan seluruh asetnya, yang tersembunyi, kepada Liana. Namun, surat itu juga menyatakan bahwa karena kondisi Liana yang masih berduka dan labil, maka pengelolaan penuh aset tersebut diserahkan kepada suaminya, Ferry, sampai Ferry menganggap Liana siap. Liana meremas kertas itu. Ini palsu. Tanda tangan ayahnya terlihat mirip. Tapi Liana tahu ini palsu. Ayahnya tidak pernah memandangnya sebagai orang yang labil. Dan ayahnya tidak pernah sepenuhnya percaya pada Ferry. Di balik surat wasiat palsu itu, ada selembar kertas lain. Sebuah buku tabungan dari bank yang namanya terdengar asing. Bank Kesejahteraan Lama. Saldonya 0. Tapi ada catatan kecil di halaman terakhir, terkait dengan Save Deposit Box nomor 717. Dan di bawah buku tabungan itu, ada selembar kertas kuning yang sudah kumal. Sepertinya sobekan dari buku catatan. Di atasnya tertulis sebuah teka-teki dalam tulisan tangan ayahnya yang ia kenali. Untuk putriku, Liana. Jika kau membaca ini, artinya ayah sudah tiada dan kau dalam bahaya. Hartamu aman di tempat kenangan pertama kita. Kunci untuk membukanya ada pada penjaga waktu yang ayah berikan padamu. Liana terduduk di lantai. Air matanya menetes. Jadi, ayahnya tahu. Ayahnya sudah curiga pada Ferry. Ayahnya sengaja menyembunyikan warisan ini, bukan karena tidak percaya padanya,
tapi untuk melindunginya. Ferry dan Hana pasti menemukan ini. Mereka menemukan petunjuk soal brankas, tapi mereka tidak bisa membukanya. Mereka tidak tahu di mana tempat kenangan pertama itu, dan mereka tidak tahu apa penjaga waktu itu. Surat wasiat palsu itu adalah rencana B mereka. Jika mereka tidak bisa membuka brankasnya, mereka akan menggunakan surat wasiat palsu itu untuk mengklaim segalanya setelah entah bagaimana berhasil memaksa Ban membukanya. Liana cepat-cepat mengusap air matanya. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia memotret setiap lembar dokumen di dalam laci itu dengan jelas. Surat wasiat palsu, buku tabungan, dan teka-teki dari ayahnya. Setelah memastikan semua terfoto, ia mengembalikan semuanya persis seperti semula. Ia mengunci kembali laci itu. Kunci duplikat itu kini terasa panas di genggamannya. Ia kembali ke kamarnya, menyimpan kunci itu di tempat tersembunyi. Ia menatap teka-teki itu di layar ponselnya. Tempat kenangan pertama kita. Liana memejamkan mata. Sebuah bayangan samar muncul. Museum kota. Ayahnya dulu sering sekali mengajaknya ke sana setiap hari Minggu. Dan penjaga waktu yang ayah berikan. Liana membuka laci meja riasnya. Di kotak perhiasan bludru merah marun, di bawah tumpukan kalungnya, ada sebuah jam saku antik berbahan perak. Hadiah ulang tahunnya yang ke-17 dari ayahnya. Liana mengambil jam itu. Ia membaliknya. Ada ukiran kecil di belakangnya. Inisial kakeknya. Liana mengamatinya baik-baik. Apakah ini kuncinya? Atau ada kunci tersembunyi di dalamnya? Ia tidak tahu. Tapi ia tahu satu hal. Ferry dan Hana belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Liana tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya. Pagi berikutnya, Liana bangun dengan tekad baru. Semalam ia hampir tidak tidur. Ia terus memandangi foto teka-teki di ponselnya, dan memegang jam saku peninggalan ayahnya. Ia tahu ia tidak bisa memecahkan ini sendirian. Ia juga harus menghadapi pengkhianatan Hana di perusahaan. "Mas, hari ini aku mau ke kantor," kata Liana saat sarapan. Ia merapikan jilbab satinnya di cermin. Ia harus terlihat kuat dan normal. Ferry, yang sedang membaca berita di tabletnya, mendongak. Ada kilat terkejut di matanya, namun cepat ia sembunyikan. "Oh ya? Tumen. Bukannya kamu bilang mau istirahat?" "Sudah cukup istirahatnya. Kangen juga sama anak-anak di kantor. Lagi pula, aku harus tanda tangan beberapa cek gaji, kan?" kata Liana ringan. "Oh, soal itu, sebenarnya sudah diurus Hana," kata Ferry cepat. "Tapi ya baguslah kalau kamu mau ke kantor. Biar kamu lihat semuanya beres." Liana tersenyum dalam hati. Tentu saja Hana sudah mengurus semuanya. Ketika Liana tiba di kantor rintisan mereka, suasana terasa berbeda. Para staf menyambutnya dengan hangat, tapi Liana bisa merasakan ada ketegangan yang samar. Ia berjalan lurus menuju ruangan di sudut, ruangan dengan papan nama, Hana, Direktur Keuangan. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Liana mendengar suara Hana sedang berbicara di telepon. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Cairkan saja dana itu. Bilang itu untuk biaya operasional darurat." Liana tidak akan tahu. Dia? Liana mendorong pintu itu hingga terbuka. "Aku tidak akan tahu apa, Hana?" Hana terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menutup teleponnya. "Liana. Astaga. Kamu mengagetkanku. Sejak kapan kamu di situ?" Hana bangkit dari kursinya, berlari memeluk Liana. Pelukan yang terasa dingin seperti ular. Liana membalas pelukan itu dengan kaku. "Baru saja," jawab Liana, melepaskan pelukan itu. "Kamu pulang kapan? Kenapa tidak bilang-bilang?" tanya Hana, berusaha mengembalikan senyum manisnya yang biasa. "Penerbangan lebih awal." "Kejutan?" kata Liana datar. "Tadi aku dengar kamu sebut namaku. Ada masalah apa?" Hana tertawa gugup. "Oh, itu? Bukan apa-apa. Cuma vendor yang rewel soal pembayaran. Biasalah. Aku bilang kamu lagi dinas luar kota, tapi mereka ngotot. Tapi tenang, sudah aku tangani." Liana menatap tumpukan faktur di meja Hana. Semuanya tampak berantakan. Berbeda sekali dengan Hana yang ia kenal, yang selalu rapi dan terorganisir. "Syukurlah kalau begitu. Aku ke ruanganku dulu. Nanti siang. Bisa tolong bawakan laporan keuangan 3 bulan terakhir? Aku mau lihat-lihat sebentar." Wajah Hana kembali tegang. "Laporan keuangan? Sekarang? Untuk apa, Liana? Semuanya aman, kok. Kamu baru pulang, istirahat saja."
biar aku yang kerjakan. Aku hanya ingin melihatnya. Hana, aku kangen bekerja. Jam makan siang nanti ya, di ruanganku, kata Liana tegas. Ia tidak memberi Hana kesempatan untuk membantah. Liana berbalik dan berjalan keluar ruangan. Di dalam ruang kerjanya sendiri, Liana mengunci pintu. Ia tidak menyalakan komputernya. Ia tidak mengecek email. Ia tahu semua yang ada di sistem perusahaan ini mungkin sudah dimanipulasi oleh Hana. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor yang ia dapatkan dari internet semalam. Selamat pagi, dengan kantor auditor independen Jaya Abadi, sapa suara di seberang. Selamat pagi, saya Liana. Saya ingin membuat janji temu dengan auditor forensik. Ini sangat mendesak dan sangat rahasia, kata Liana, suaranya pelan namun mantap. Saya curiga telah terjadi penggelapan dana besar-besaran di perusahaan saya sendiri. Ia membuat janji temu untuk sore itu juga, di lokasi yang netral, sebuah kafe kecil di luar area perkantoran. Setelah itu, Liana tahu ia harus menemui seseorang. Seseorang yang bisa membantunya memecahkan misteri warisan ayahnya. Ia ingat nama pengacara lama keluarganya, Pak Herman. Seorang pria tua yang baik hati dan sangat dipercaya oleh ayahnya. Liana tidak tahu apakah beliau masih praktek. Ia mencari nama, Herman Urekan, di internet. Kantor hukum besar itu sudah tidak ada. Tapi ia menemukan alamat sebuah kantor hukum kecil di pinggir kota dengan nama, Konsultasi Hukum Herman. Liana segera memesan taksi, menyelinap keluar dari kantornya lewat pintu belakang. Ia tidak peduli dengan laporan keuangan yang akan dibawa Hana. Ia tahu laporan itu pasti palsu. Ia butuh bukti yang sesungguhnya. 1 jam kemudian, Liana tiba di sebuah ruko kecil yang sederhana. Ia masuk dan bertemu dengan seorang resepsionis. Saya ingin bertemu Pak Herman. Saya Liana, putri almarhum Pak Aris Wijaya. Resepsionis itu tampak kaget, lalu tersenyum. Silakan tunggu sebentar, Ibu. Tak lama kemudian, seorang pria tua bertubuh kurus dengan rambut putih dan kacamata tebal keluar dari sebuah ruangan. Wajahnya langsung bersinar ketika melihat Liana. Liana, ya Allah, Nak, ini benar kamu? Pria itu, Pak Herman, menghampirinya dengan langkah cepat. Sudah besar sekali kamu. Apa kabar? Lina merasa terharu. Di tengah lautan kebohongan, akhirnya ia menemukan satu wajah yang tulus. Kabar baik, Pak Herman. Maaf saya datang tiba-tiba. Tidak apa-apa. Ayo, masuk ke ruangan saya. Di dalam ruangan Pak Herman yang penuh buku, Liana tidak membuang waktu. Ia menceritakan semuanya. Ia menahan air matanya, berusaha menceritakan dengan runtut dan jelas. Mulai dari kejadian di bandara, percakapan Ferry dan Hana, laci terkunci, surat wasiat palsu, buku tabungan bank asing, hingga teka-teki peninggalan ayahnya. Pak Herman mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang ramah perlahan berubah menjadi serius dan keras. Ia tidak menyela sama sekali, hanya mengangguk-angguk kecil. Ketika Liana selesai bercerita dan menunjukkan foto teka-teki itu di ponselnya, Pak Herman bersandar di kursinya. Ia terdiam lama. Saya tahu ayahmu orang yang cerdas, kata Pak Herman akhirnya, suaranya berat. Dan firasatnya selalu kuat. Apa maksud Bapak? Tanya Liana. Pak Herman bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke sebuah lemari besi tua di sudut ruangan. Ia memutar kombinasi kunci, dan membuka pintu besi yang berat itu. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah disegel. Di bagian depan amplop itu, tertulis namanya. Untuk Liana, hanya dibuka olehnya. Sebulan sebelum ayahmu meninggal, kata Pak Herman, kembali duduk dan meletakkan amplop itu di meja. Dia datang ke kantor saya yang lama. Dia terlihat sangat khawatir. Dia bilang dia tidak percaya penuh pada calon suamimu, Ferry. Dia bilang Ferry terlalu banyak bertanya soal keuangan dan aset. Ayahmu bilang dia akan menyembunyikan segalanya untuk melindungimu. Liana menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ayahmu menitipkan ini padaku, lanjut Pak Herman. Dia berpesan, Herman, berikan surat ini pada Liana hanya jika ia datang padamu suatu hari nanti dan menanyakan soal warisan atau mengeluhkan suaminya. Jika ia hidup bahagia dan tidak pernah bertanya, bakar surat ini tepat 10 tahun setelah aku meninggal. Saya sudah menyimpannya selama 3 tahun ini, Nak. Saya rasa, sekarang waktunya kamu membacanya. Liana membuka segel amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat, ditulis dengan tulisan tangan ayahnya yang rapi. Lianaku sayang, jika kau membaca surat ini, berarti firasat terburuk ayah terjadi. Maafkan ayah harus melakukan ini.
Ayah telah memindahkan semua aset berharga kita ke tempat yang aman, di luar jangkauan orang-orang serakah. Ayah yakin kau sudah menemukan teka-teki di laci meja ayah. Teka-teki itu nyata. Pak Herman tahu nama bank dan nomor brankasnya. Tapi untuk membukanya, kau butuh dua hal. Pertama, sidik jarimu sebagai ahli waris. Kedua, kunci fisiknya. Ayah tahu mereka pasti sudah mencari-cari kunci itu. Mereka tidak akan menemukannya. Karena kunci itu ada pada penjaga waktu yang ayah berikan padamu di ulang tahunmu yang ke-17. Itu bukan jam saku biasa, nak. Buka penutup belakangnya. Kau akan menemukan kuncinya di sana. Hati-hati, Liana. Jangan percaya siapapun selain dirimu sendiri dan Pak Herman. Jangan tunjukkan ketakutanmu. Ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Ayah selalu menyayangimu. Air mata Liana akhirnya tumpah. Ayahnya telah merencanakan ini semua. Ia tahu ia akan dikhianati. Liana cepat-cepat mengusap air matanya. Ia menatap Pak Herman. Bapak tahu banknya? Pak Herman mengangguk. Bank Kesejahteraan Lama. Bank tua yang hampir bangkrut, tapi brankasnya terkenal paling aman. Ayahmu menyewa brankas di sana atas nama kalian berdua. Liana menggenggam ponselnya erat. Pak Herman, saya butuh bantuan Bapak. Saya tidak hanya ingin mengambil warisan saya. Saya ingin menjebloskan Ferry dan Hana ke penjara. Pak Herman tersenyum tipis. Ayahmu akan bangga padamu. Tentu saja, nak. Mari kita susun rencananya. Liana meninggalkan kantor Pak Herman dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega luar biasa. Ayahnya tidak meninggalkannya dalam kebingungan. Ayahnya telah memberinya peta dan kunci. Di sisi lain, hatinya hancur berkeping-keping. Surat dari ayahnya mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Ferry, suaminya, adalah pria serakah yang sudah diwaspadai ayahnya sejak lama. Ia harus segera pulang. Ia harus membuka jam saku itu. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke kafe yang telah ia janjikan. Seorang pria berkacamata dengan penampilan rapi sudah menunggunya di sudut ruangan. Ibu Liana, saya Bima, dari Jaya Abadi. Liana duduk. Tanpa basa-basi, ia menjelaskan situasinya. Saya adalah pemilik 50% saham perusahaan. Sahabat saya, Hana, mengelola keuangan. Saya curiga dia berkolusi dengan suami saya, Ferry, untuk menggelapkan dana. Pak Bima mengangguk. Apakah Anda memiliki akses ke server data perusahaan? Saya punya akses admin penuh sebagai pendiri. Saya bisa memberi Anda akses jarak jauh ke semua data akuntansi dan cadangan server, kata Liana. Itu sudah lebih dari cukup, kata Pak Bima. Berikan saya akses ke email pribadi Anda. Saya akan mulai malam ini. Saya akan melacak setiap transaksi mencurigakan, setiap transfer ke rekening pribadi, dan setiap manipulasi laporan. Saya akan bekerja dalam senyap. Hana tidak akan tahu dia sedang diaudit sampai saya menemukan semuanya. Liana merasa sedikit lebih kuat. Ia kini memiliki dua sekutu, Pak Herman untuk urusan warisan, dan Pak Bima untuk urusan perusahaan. Ia tiba di rumah sore hari, tepat 1 jam sebelum Ferry biasa pulang. Rumah terasa sunyi dan dingin. Ia bergegas ke kamarnya, mengunci pintu. Ia mengambil kotak perhiasan bludru merah marun itu. Tangannya gemetar saat mengambil jam saku perak peninggalan ayahnya. Ia membalik jam itu. Ada ukiran inisial kakeknya. Ia mencari celah untuk membukanya. Ini bukan penutup baterai biasa. Ini adalah jam saku mekanis yang tua. Ia mengambil pisau lipat kecil serbaguna dari laci mejanya. Dengan hati-hati, ia mencongkel celah kecil di tepi penutup belakang. Butuh beberapa kali percobaan, tapi akhirnya penutup itu terbuka dengan bunyi, klik, pelan. Jantung Liana berdebar. Di baliknya, bukan hanya mesin jam yang rumit. Ada kompartemen rahasia yang sangat tipis. Dan di dalamnya, tergeletak sebuah kunci. Kunci itu sangat kecil, berwarna perunggu kusam, dengan ukiran yang rumit di ujungnya. Kunci itu jelas bukan kunci biasa. Liana mengambil kunci itu. Rasanya dingin di telapak tangannya. Ia menutup kembali jam saku itu, dan menyembunyikan kunci kecil itu di tempat paling aman yang ia tahu. Di dalam dompet kecil tersembunyi di balik jilbab yang ia kenakan. Ia tidak akan melepaskannya sedetik pun. Tepat saat ia selesai, ia mendengar mobil Ferry masuk ke garasi. Ia cepat-cepat mengembalikan jam saku ke kotaknya, dan membuka kunci pintu kamar. Malam itu, Ferry pulang dengan wajah berbeda. Ia tidak tersenyum. Ia tidak berusaha bersikap manis. Wajahnya tegang dan matanya menatap Liana dengan tajam. "Kamu kemana saja seharian, Liana?" tanya Ferry,
suaranya dingin. Ia bahkan tidak melepas sepatunya, berdiri di tengah ruang tamu. Liana harus tetap tenang. Aku ke kantor. Sudah kubilang, kan? Hana bilang kamu hanya sebentar di kantor. Setelah jam makan siang kamu menghilang. Ditelepon ke ponselmu tidak diangkat. Desak Ferry. Liana menghela napas. Ponselku mati, Mas. Baterainya habis. Di kantor aku tiba-tiba merasa pusing. Mungkin karena baru pulang dinas. Jadi aku putuskan untuk pijat di spa langgananku. Aku butuh waktu sendiri. Ini adalah kebohongan yang masuk akal. Liana memang sering ke spa itu jika merasa stres. Ferry menatapnya lama, seolah mencari kebohongan di matanya. Liana balas menatapnya dengan tenang, matanya menunjukkan kelelahan, bukan ketakutan. Akhirnya, Ferry mengendurkan bahunya. Kenapa tidak bilang-bilang? Mas khawatir. Maaf. Aku benar-benar lelah, kata Liana. Ferry sepertinya mempercayainya, atau pura-pura percaya. Tapi Liana tahu, Ferry dan Hana kini dalam mode siaga tinggi. Mereka curiga Liana mulai menyadari sesuatu. Saat makan malam, Liana memutuskan untuk memainkan kartunya. Ia harus membuat mereka panik. Ia harus memancing mereka untuk mempercepat rencana mereka. Mas, kata Liana pelan, sambil mengaduk nasinya. Aku aneh, deh. Ferry mendongak. Aneh kenapa? Tadi malam aku mimpi ayah, kata Liana. Ia menatap Ferry lurus-lurus. Ayah bilang di mimpi itu, dia titip sesuatu untukku di bank. Bank Kesejahteraan Lama. Kamu pernah dengar bank itu, Mas? Prang. Sendok yang dipegang Ferry jatuh ke piring, menimbulkan suara nyaring di keheningan ruang makan. Wajah Ferry pucat pasi. Matanya membelalak ngeri. Ia membeku selama beberapa detik. Liana bisa melihat kepanikan murni di matanya. Ban apa? Ferry tergagap, berusaha menguasai diri. Bank Kesejahteraan Lama? Tidak pernah dengar. Sudahlah, Liana. Itu cuma mimpi. Ayahmu sudah tidak ada. Kamu terlalu banyak pikiran. Ferry bangkit dari meja dengan tiba-tiba. Mas mau ke toilet sebentar. Ia berjalan cepat, tapi bukan ke toilet. Ia menuju taman belakang, tempat sinyal telepon lebih baik. Ia lupa bahwa Liana tahu kebiasaannya. Liana bangkit tanpa suara. Ia mengikuti suaminya, berdiri di balik tirai jendela ruang makan yang tebal. Liana bisa mendengar suara Ferry yang berbisik panik di telepon. Hana, celaka. Dia tahu nama banknya. Dia bilang dia mimpi ayahnya. Ferry terdengar histeris. Aku tidak tahu dia mimpi atau apa. Tapi ini tidak mungkin kebetulan. Dia tahu sesuatu. Ada jeda, mungkin Hana sedang menenangkannya. Tidak. Kita tidak bisa menunggu lagi, potong Ferry. Surat kuasa palsu itu tidak akan berguna kalau dia datang ke bank lebih dulu. Kita harus lakukan rencana B segera. Besok. Ya, besok aku akan mengajaknya. Siapkan semuanya di villa. Pastikan remnya berfungsi dengan baik sampai di sana. Sisanya, kita urus di puncak. Liana menutup mulutnya, menahan rasa mual. Rencana B villa di puncak. Rem. Mereka berencana membunuhnya. Sama seperti yang ia takutkan. Permainan kucing dan tikus ini akan segera berakhir, dan Liana tahu ia harus menjadi pihak yang memegang jebakan. Pagi berikutnya, Liana bangun dengan perasaan dingin namun fokus. Ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Ia sudah tahu apa, rencana B, itu. Ferry masuk ke kamar setelah mandi, membawa secangkir teh untuk Liana. Senyumnya kembali terpasang, tapi kini senyum itu terlihat seperti seringai di mata Liana. Sayang, aku lihat kamu stres sekali beberapa hari ini, kata Ferry lembut, duduk di tepi ranjang. Mimpimu soal ayah, pekerjaanmu. Kamu butuh istirahat. Liana menatapnya, pura-pura bingung. Maksud, Mas? Aku sudah atur semuanya, kata Ferry, matanya berbinar palsu. Akhir pekan ini, kita liburan romantis. Hanya berdua. Kita ke villa keluarga di puncak. Udara di sana sejuk, kamu bisa santai. Kita butuh waktu berkualitas untuk memperbaiki hubungan kita. Inilah jebakannya. Villa di puncak. Tempat yang sepi, jauh dari mana-mana. Tempat yang sempurna untuk membuat kecelakaan terjadi. Liana harus berpura-pura masuk ke dalam perangkap itu. Wah, Mas, tumben sekali, kata Liana, berpura-pura tersipu. Ide bagus. Aku memang butuh liburan. Kapan kita berangkat?
Ferry tampak lega. Bagus. Besok pagi kita berangkat. Hari ini kamu siapkan barang-barangmu, ya? Urusan kantor, biar Mas dan Hana yang tangani. Baiklah, Mas, kata Liana. Segera setelah Ferry berangkat ke kantor, Liana tahu Ferry pergi untuk bertemu Hana dan memfinalisasi rencana jahat mereka. Liana langsung bergerak. Ia tidak berkemas untuk liburan. Ia memakai pakaiannya yang paling rapi. Ia mengambil kunci kecil dari tempat persembunyiannya. Ia menelepon Pak Herman. Pak Herman, ini Liana. Kita harus ke bank itu. Sekarang juga, katanya tegas. Mereka berencana mencelakai saya besok. Kita tidak punya waktu lagi. Saya tunggu di lobi bank dalam 1 jam. Jawab Pak Herman, suaranya tenang dan mantap. Liana memesan taksi. Ia tidak menggunakan mobilnya. Ia tidak mau mengambil risiko Ferry telah merusak remnya lebih awal. 1 jam kemudian, Liana bertemu Pak Herman di depan gedung Bank Kesejahteraan lama. Bank itu persis seperti namanya. Gedung tua dari zaman kolonial, tampak sepi, dan berdebu. Jauh berbeda dari bank-bank modern yang berkilauan. Mereka masuk. Lobi bank itu kosong. Hanya ada 1 teller tua dan seorang manajer. Pak Herman menghampiri manajer itu. Selamat pagi. Saya Herman, kuasa hukum almarhum Pak Aris Wijaya. Dan ini adalah putri beliau, ahli waris tunggal, Ibu Liana. Manajer bank itu, seorang pria paruhbaya, mengangguk. Kami sudah menunggu kedatangan Anda, Bu Liana. Pak Aris sudah mengatur semuanya. Ternyata ayahnya sudah menitipkan pesan pada manajer bank, bahwa suatu hari putrinya akan datang. Mereka bertiga berjalan menuju ruang brankas di lantai bawah. Ruangan itu dingin, berdinding baja tebal. Manajer itu berdiri di depan sebuah brankas besar, Safe Deposit Box nomor 717. Prosedurnya ada 2, Ibu, kata manajer itu. Pertama, verifikasi biometrik Anda. Ayah Anda mendaftarkan sidik jari Anda sebagai kunci utama. Liana meletakkan ibu jarinya di atas pemindai sidik jari di dinding. Sebuah lampu hijau kecil menyala. Verifikasi berhasil. Liana Wijaya. Bagus, kata Pak Herman. Kedua, lanjut manajer itu. Brankas ini butuh 2 kunci untuk dibuka. Kunci master dari bank, ia memasukkan sebuah kunci besar ke lubang kunci pertama. Dan kunci pribadi dari nasabah. Manajer itu menatap Liana. Liana menarik napas dalam-dalam. Ia mengeluarkan kunci perunggu kecil yang ia dapatkan dari jam saku ayahnya. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci kedua. Kunci itu masuk dengan mulus. Liana memutar kunci itu. Terdengar bunyi, klik, yang memuaskan. Manajer itu menarik pintu brankas yang berat. Pintu itu terbuka, menampakkan sebuah kotak logam panjang di dalamnya. Tangan Liana gemetar saat ia menarik kotak itu keluar. Ia meletakkannya di meja terdekat. Dengan jantung berdebar, ia membuka tutup kotak itu. Isinya membuat Liana dan Pak Herman menahan napas. Paling atas adalah tumpukan sertifikat properti. Tanah di pusat kota, apartemen mewah, ruko-ruko di area komersial. Di bawahnya, ada tumpukan surat berharga dan saham-saham di perusahaan besar. Di lapisan paling bawah, ada beberapa batangan emas murni berukuran kecil dan beberapa kantong beludru berisi berlian. Ini adalah kekayaan yang luar biasa. Jauh lebih banyak daripada yang Liana bayangkan. Ferry dan Hana tidak tahu seberapa besar harta yang mereka incar. Luar biasa, bisik Pak Herman. Tapi bukan itu yang membuat mata Liana terpaku. Di antara tumpukan emas, terselip sebuah buku harian kecil bersampul kulit hitam. Buku harian ayahnya. Liana mengambil buku itu. Ia membukanya. Halaman-halamannya berisi catatan bisnis dan pemikiran ayahnya. Namun, Liana membalik cepat ke halaman-halaman terakhir. Entry-entry terakhir. Ia menemukan entry yang ia cari. Ditulis hanya 1 minggu sebelum kecelakaan mobil ayahnya. Firasatku semakin buruk. Ferry sudah tahu aku mulai curiga padanya. Dia bertanya terlalu banyak soal asetku yang tersembunyi. Aku bilang aku tidak punya apa-apa selain hutang. Dia tidak percaya. Aku sudah bilang pada Liana jangan terlalu percaya padanya, tapi anak itu sedang jatuh cinta. Liana menahan isak tangisnya. Ia lanjut membaca. Hari ini aku memergokinya di ruang kerjaku, mencoba membuka laci mejaku. Aku harus bertindak cepat. Aku memindahkan semuanya ke brankas 717. Aku meninggalkan teka-teki untuk Liana. Hanya dia yang bisa memecahkannya. Lalu, entry terakhir. Ditulis sehari sebelum kecelakaan. Jika kau membaca ini, Liana putriku, itu artinya aku gagal. Aku tahu dia akan mencoba sesuatu.
Aku sudah memeriksa rem mobilku. Sepertinya aman, tapi aku punya firasat dia akan mencoba cara lain. Ferry bukan orang yang terlihat. Kematianku mungkin bukan kecelakaan. Selamatkan dirimu, nak. Gunakan ini untuk melawannya. Tangan Liana terkepal erat. Ini dia. Ini buktinya. Ferry tidak hanya berniat menipunya. Ferry kemungkinan besar adalah orang yang menyebabkan kematian ayahnya. Liana memegang buku harian ayahnya. Halaman terakhir itu terasa membakar tangannya. Kematian ayah mungkin bukan kecelakaan. Dan Ferry pelakunya. Rasa duka yang dulu ia rasakan kini bercampur dengan amarah yang dingin dan menusuk. Ini bukan lagi hanya soal uang dan pengkhianatan cinta. Ini soal keadilan untuk ayahnya. Pak Herman, kata Liana, suaranya mantap meski bergetar. Kita tidak bisa membawa semua aset ini. Ini terlalu berbahaya. Ferry mengira saya tidak punya apa-apa. Anda benar, nak, kata Pak Herman. Wajahnya mengeras. Buku harian ini adalah bukti kunci. Kita harus mengamankan segalanya. Manajer bank setuju untuk menyimpan kembali kotak ini di brankas. Kunci pribadi tetap Anda yang pegang. Kunci master tetap di bank. Tidak ada yang bisa membukanya tanpa Anda. Tapi buku harian ini, dan foto-foto surat wasiat palsu itu, harus ikut dengan kita. Mereka kembali ke kantor Pak Herman. Semua aset kini aman di dalam brankas bank, tak tersentuh oleh Ferry. Hanya buku harian itu yang kini ada di meja Pak Herman. Sekarang apa rencana kita? Tanya Pak Herman. Kita punya bukti kuat. Kita harus segera lapor polisi. Liana menggeleng. Belum sekarang. Mereka berencana membunuh saya besok di villa. Jika kita lapor polisi sekarang, Ferry dan Hana mungkin akan kabur. Mereka licik. Mereka mungkin punya rencana darurat jika ketahuan. Saya tidak mau mereka lolos. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Liana? Kamu tidak mungkin benar-benar ikut ke villa itu, seru Pak Herman cemas. Tentu saja tidak, kata Liana dingin. Ferry membuat jebakan untuk saya besok. Tapi saya akan membuat jebakan untuk mereka malam ini. Liana mengambil ponselnya. Pak Herman, tolong hubungi kontak Anda di kepolisian. Minta mereka bersiap-siap, tapi jangan bertindak dulu. Suruh mereka menunggu di dekat rumah saya. Saya akan memancing kedua ular itu masuk ke sarang. Liana kemudian menelepon Pak Bima, sang auditor forensik. Pak Bima, bagaimana laporannya? Selesai, Bu Liana, terdengar suara Pak Bima. Ini lebih buruk dari yang saya duga. Total ada 3 miliar rupiah yang berhasil mereka sedot ke rekening di luar negeri, atas nama perusahaan cangkang. Jejak digitalnya sangat jelas. Hana tidak cukup pintar untuk menutupi semuanya. Saya akan kirimkan laporannya ke email Anda sekarang. Bagus sekali, Pak Bima. Terima kasih, kata Liana. Kini semua kepingan ada di tangannya. Rekaman audio di mobil. Laporan auditor forensik. Dan yang paling kuat, buku harian ayahnya. Liana kembali ke rumah. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti panggung sandiwara yang dingin. Ia meletakkan buku harian ayahnya di laci nakas di samping tempat tidur. Ia butuh itu sebagai umpan terakhir. Ia duduk di sofa, menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam hidupnya. Ia menekan nomor Ferry. Ia harus terdengar panik, bodoh, dan serakah. 3 sifat yang Ferry pikir ia miliki. Panggilan itu tersambung. Mas Ferry. Liana menjerit ke telepon, suaranya ia buat gemetar dan terengah-engah. Liana, ada apa? Kenapa kamu teriak? Suara Ferry terdengar kaget. Mas, cepat pulang. Sekarang juga. Ini gawat. Ini soal mimpi aku itu, Mas. Mimpi apa lagi? Suara Ferry terdengar jengkel, tapi juga penasaran. Mimpi ayah. Soal bank itu. Bank Kesejahteraan Lama. Ternyata itu benar. Mas, aku tadi nekat ke sana. Hening sejenak di seberang. Liana bisa membayangkan mata Ferry membelalak. Apa maksudmu? Apa yang kamu temukan? Suaranya kini tajam dan penuh antisipasi. Aku tidak mengerti, Mas. Banyak sekali. Ada brankas. Nomor 717. Manajernya bilang aku ahli warisnya. Tapi rumit sekali. Ada banyak dokumen yang tidak aku mengerti. Aku butuh bantuanmu, Mas. Liana sengaja terdengar bodoh dan bingung. Dokumen apa? Kamu ambil, desak Ferry. Aku tidak boleh bawa pulangnya. Bank bilang butuh tanda tangan dari penasihat keuangan atau semacamnya. Aku tidak tahu.
Aku takut, Mas. Cepat pulang. Ajak Hana sekalian. Hana kan lebih mengerti soal keuangan. Tolong aku, Mas. Ini uang banyak sekali. Aku lihat ada emas dan sertifikat. Kita bisa kaya raya, Mas. Inilah umpannya. Kita. Ia sengaja menyertakan Ferry dan Hana dalam kekayaan itu. Greed adalah kelemahan terbesar mereka. Tenang, Liana. Tenang, kata Ferry. Suaranya berusaha tenang, tapi Liana bisa mendengar nada gembira yang tertahan. Jangan kemana-mana. Jangan telepon siapa-siapa lagi. Kamu dengar? Kami segera pulang. Aku dan Hana akan urus semuanya. Telepon ditutup. Liana tersenyum dingin. Mereka kena. Mereka pasti berpikir Liana adalah orang bodoh yang menemukan harta karun tapi tidak tahu cara membukanya. Mereka akan datang, bukan untuk membantunya, tapi untuk merampas kunci dan informasi darinya. Mereka tidak akan menunggu sampai besok. Mereka ingin semuanya malam ini. Liana menelepon Pak Herman. Mereka sedang dalam perjalanan. Suruh polisi bersiap. Liana duduk di ruang tamu. Ia menyalakan televisi, tapi layarnya ia hubungkan ke laptopnya. Ia menyiapkan 3 file di desktop. File audio rekaman mobil. File PDF laporan auditor. Dan foto-foto dari buku harian ayahnya. Ia menunggu. 20 menit kemudian, pintu depan dibuka dengan kasar. Ferry dan Hana masuk terburu-buru. Wajah mereka memerah karena semangat dan keserakahan. Liana, di mana? Apa yang kamu lihat? Tanya Ferry tanpa basa-basi. Hana menatap sekeliling. Di mana dokumennya? Apa yang Ban bilang? Kunci berangkasnya mana? Liana menatap mereka berdua. Ia tidak terlihat panik. Ia terlihat sangat tenang. Ia mematikan suara televisi dengan remote. Kalian terlihat terburu-buru, kata Liana pelan. Ferry dan Hana berhenti. Mereka menangkap nada bicara Liana yang aneh. Senyum serakah di wajah mereka perlahan memudar, berganti dengan kebingungan. Apa maksudmu, Liana? Di mana warisannya? Tanya Ferry, mulai tidak sabar. Liana mengambil sesuatu dari atas meja kopi. Bukan dokumen bank. Bukan kunci brankas. Melainkan kunci duplikat kecil berwarna perak. Kunci laci meja kerja Ferry. Ia melemparkan kunci itu ke meja. Kunci itu berbunyi kelinting pelan di atas permukaan kaca. Sandiwara selesai, kata Liana. Ferry dan Hana membeku. Mata Ferry terpaku pada kunci duplikat itu. Dia langsung tahu kunci apa itu. Wajahnya berubah dari serakah menjadi pucat pasi. Kamu. Ferry tergagap. Hana melihat ke arah Ferry, lalu ke Liana. Kepanikan murni muncul di matanya. Ferry, dia tahu apa yang terjadi. Ferry menatap Liana dengan tatapan membunuh. Kamu menjebak kami. Tidak, Mas, kata Liana, berdiri dari sofa. Kalian yang menjebak diri kalian sendiri. Sejak awal. Hana, dalam kepanikan, melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Matanya tertuju pada vas bunga keramik besar di sudut ruangan. Tidak. Aku tidak akan dipenjara, jeritnya. Ia berlari, menyambar vas itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, siap menghantamkannya ke kepala Liana. Hana, jangan, teriak Ferry. Tapi Ferry tidak bergerak untuk melindungi Liana. Dia bergerak untuk menahan Hana, karena takut Hana akan memperburuk situasi. Jangan bodoh. Turunkan vas itu. Bentaknya, mencengkeram lengan Hana. Liana bahkan tidak bergeming. Ia hanya mundur selangkah. Percuma, Hana. Melempar vas itu tidak akan menyelamatkanmu. Kalian sudah terlambat. Hana melepaskan vas itu. Vas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Apa-apa maksudmu? Isaknya, tubuhnya gemetar. Liana mengambil remote televisi. Kalian ingin bukti? Mari kita lihat bersama-sama. Ia menekan tombol play. Layar televisi yang gelap tiba-tiba menyala, tapi bukan siaran televisi. Yang terdengar adalah audio. Bagus, dia masih di luar kota. Kita punya waktu. Itu adalah suara Ferry. Jelas dan nyaring, memenuhi ruang tamu mereka sendiri. Hana menutup mulutnya ngeri. Pastikan kita bisa cairkan aset terakhir itu sebelum dia pulang. Aku sudah tidak sabar menyingkirkannya. Suara Hana sendiri menyusul, terdengar sinis dan jahat. Ferry dan Hana menatap layar televisi dengan ngeri. Rekaman audio dari percakapan mereka di dalam mobil hari itu terus berputar. Rekaman ini aku ambil saat aku bersembunyi di kursi belakang mobilmu, Mas, kata Liana datar.
Saat kalian pikir aku masih di luar kota. Wajah Ferry berubah merah padam karena marah. Kamu? Belum selesai, potong Liana. Ia menekan tombol berikutnya di laptopnya. File PDF terbuka. Halaman-halaman penuh angka dan diagram alur. Ini, kata Liana, adalah laporan dari auditor forensik, Pak Bima. Laporan ini merinci setiap rupiah yang kalian curi dari perusahaanku. 3 miliar rupiah, Hana. 3 miliar. Semuanya mengalir ke rekening cangkang di Swiss yang kalian buat. Jejak digitalmu sangat ceroboh. Hana terduduk lemas di lantai. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Habis sudah. Dan ini, kata Liana, suaranya semakin dingin. Adalah favoritku. Ia memutar rekaman audio lain. Suara Ferry yang berbisik panik. Hana, celaka. Dia tahu. Dia tahu nama banknya. Kita harus lakukan rencana B segera. Besok, pastikan remnya berfungsi dengan baik sampai di sana. Ferry terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul. Tidak mungkin. Kamu salah, Mas, kata Liana. Kamu tidak sedang bicara dengan Hana di taman belakang. Kamu sedang bicara padaku. Liana berbohong sedikit untuk efek dramatis. Ia memang merekamnya, tapi Ferry tidak perlu tahu detailnya. Saat itulah topeng mereka benar-benar terlepas. Pertarungan internal yang menjijikkan dimulai. Ini semua idenya. Jerit Hana histeris dari lantai, menunjuk Ferry. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang menemukan dokumen ayahmu. Dia yang memalsukan surat wasiat. Aku hanya disuruh. Aku mencintainya, Liana. Dia memanfaatkanku. Ferry menatap Hana dengan jijik. Pengkhianat? Kamu pikir polisi akan percaya padamu? Kamu yang mengelola keuangannya. Kamu yang mentransfer uangnya. Kamu yang sama serakahnya denganku. Bohong, pekik Hana. Kamu yang bilang aku bisa jadi wanita kaya. Kamu yang bilang setelah Liana disingkirkan, di villa, kita bisa memiliki semuanya. Kamu pembunuh. Diam. Ferry maju selangkah dan menampar Hana dengan keras di pipinya. Suara tamparan itu menggema di ruangan. Hana tersungkur, memegangi pipinya, tangisnya meledak. Kalian bertengkar soal siapa yang lebih jahat? Tanya Liana. Suaranya memecah keheningan. Sungguh menyentuh. Tapi kalian melupakan satu hal. Ferry dan Hana menatapnya. Kalian salah perhitungan, kata Liana. Kalian pikir ini semua hanya soal uang dan warisan yang baru aku temukan. Kalian salah. Liana berjalan ke kamar tidurnya. Ferry dan Hana memperhatikannya dengan bingung. Liana kembali beberapa detik kemudian. Ia tidak membawa perhiasan. Ia tidak membawa sertifikat. Ia membawa sebuah buku harian kecil bersampul kulit hitam. Kalian juga salah perhitungan soal kematian ayahku, kata Liana. Saat Ferry melihat buku harian itu, semua sisa warna di wajahnya hilang. Dia tahu. Liana tidak perlu menjelaskan. Ferry tahu buku harian apa itu. Dia pernah mencarinya, tapi tidak pernah menemukannya. Dia mundur selangkah, matanya memancarkan teror murni. Tidak. Bisik Ferry. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Liana tidak bergerak. Ferry dan Hana menoleh ke pintu dengan panik. Silakan masuk, kata Liana dengan suara keras dan jelas. Pintunya tidak dikunci. Pintu depan terbuka. Pak Herman masuk lebih dulu. Di belakangnya, 2 petugas polisi berseragam dan seorang pria berpakaian preman yang Liana kenali sebagai detektif Surya, kontak Pak Herman. Ferry melihat polisi. Instingnya mengambil alih. Dia berbalik dan berlari ke arah dapur, menuju pintu belakang. Dia kabur, teriak salah satu polisi. Tapi saat Ferry membuka pintu belakang, 2 petugas berseragam lain sudah berdiri di sana, menghalangi jalannya. Rumah itu sudah dikepung. Ferry terperangkap. Dia berhenti, tangannya terangkat pasrah. Hana di ruang tamu hanya bisa menangis histeris. Detektif Surya menghampiri Ferry dan memborgol tangannya di belakang punggungnya. Ferry, kata detektif Surya. Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Polisi lain membantu Hana berdiri dan memborgolnya. Ferry, yang digiring melewati Liana, berhenti sejenak. Matanya menyala penuh kebencian. Kamu akan membayar ini, Liana. Kamu akan menyesal, desisnya. Liana menatap lurus ke mata suaminya. Pria yang pernah ia cintai. Pria yang membunuh ayahnya dan berencana membunuhnya. Aku sudah selesai menyesal, Ferry, jawab Liana dingin.
Sekarang, giliranmu. Malam itu, rumah Liana dipenuhi oleh petugas kepolisian. Ferry dan Hana digiring keluar dalam borgol, wajah mereka pucat dan syok di bawah siraman lampu rotator mobil polisi yang berwarna biru dan merah. Liana, dibungkus selimut yang diberikan oleh Pak Herman, memberikan kesaksian awalnya kepada detektif Surya. Ia menyerahkan semuanya. Ponselnya yang berisi rekaman audio asli, laporan auditor dari Pak Bima, dan yang terpenting, buku harian kecil bersampul kulit hitam milik ayahnya. Proses hukum berjalan cepat. Bukti yang dimiliki Liana terlalu kuat untuk disangkal. Di ruang interogasi, Hana hancur total dalam hitungan menit. Dihadapkan dengan rekaman suaranya sendiri dan laporan audit yang merinci setiap transaksi ilegal yang ia lakukan, ia menangis sejadi-jadinya. Ia menceritakan segalanya dalam upaya putus asa untuk meringankan hukumannya. Ia mengaku telah menjalin hubungan dengan Ferry selama lebih dari 2 tahun. Ia mengaku Ferry adalah otak di balik penggelapan dana perusahaan. Ia membeberkan secara rinci rencana B mereka. Bagaimana Ferry menyuruhnya menyiapkan surat kuasa palsu, dan bagaimana Ferry berencana mengajak Liana ke villa di puncak untuk sebuah kecelakaan. Dia yang menyuruh saya, isak Hana di depan detektif. Dia bilang Liana terlalu bodoh dan polos untuk mengelola perusahaan dan warisan ayahnya. Dia bilang kami lebih pantas mendapatkannya. Saya hanya mencintainya. Pengakuan Hana yang egois itu justru menyegel nasibnya, sekaligus nasib Ferry. Ferry, di ruang interogasi terpisah, mencoba taktik yang berbeda. Awalnya ia sombong. Ia menuduh Liana gila dan histeris. Ia bilang istrinya memanipulasi bukti karena cemburu. Itu semua rekayasa. Liana itu tidak stabil sejak ayahnya meninggal. Dia pasti mengedit rekaman itu. Sikap arogannya runtuh ketika saat detektif Surya meletakkan buku harian ayah Liana di atas meja. Kami tahu apa yang Anda lakukan 3 tahun lalu, Ferry, kata detektif Surya pelan. Buku harian ini membuka kembali penyelidikan atas kematian Pak Aris Wijaya. Kami sudah menemukan montir yang memperbaiki mobil beliau sehari sebelum kecelakaan. Wajah Ferry berubah menjadi putih seperti kapur. Montir itu, yang kini sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya mengaku setelah bertahun-tahun hidup dalam rasa bersalah. Ia bersaksi bahwa Ferry, yang saat itu masih berstatus calon menantu, membayarnya sejumlah besar uang untuk melemahkan saluran minyak rem. Ferry beralasan agar remnya blong saat kecepatan rendah di dalam kota, sehingga Pak Aris akan terpaksa menjual mobil tuanya dan membeli mobil baru yang lebih aman. Ferry meyakinkannya itu bukan sabotase mematikan. Tapi Pak Aris hari itu terpaksa pergi keluar kota lewat jalan tol. Rem yang lemah itu gagal total dalam kecepatan tinggi. Kini, Ferry tidak hanya menghadapi tuduhan penipuan dan konspirasi percobaan pembunuhan terhadap Liana. Ia menghadapi tuduhan pembunuhan berencana terhadap ayah Liana. Persidangan itu menjadi berita utama lokal. Liana, dengan hijabnya yang tenang dan ditemani Pak Herman, duduk tegak di kursi saksi. Ia menceritakan kembali malam di bandara, percakapan yang ia dengar dari balik selimut di kursi belakang. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kunci duplikat, surat wasiat palsu, dan akhirnya teka-teki ayahnya. Ia berbicara dengan suara yang jelas dan mantap, tanpa air mata, hanya tekad. Jaksa penuntut memutar rekaman audio di ruang sidang. Suara tawa Ferry dan Hana yang merencanakan kejahatan mereka menggema di ruangan yang sunyi. Laporan auditor dipresentasikan, menunjukkan aliran dana ke rekening Ferry dan Hana. Pengakuan Hana diputar. Dan akhirnya, kesaksian montir yang menghancurkan itu. Pengacara Ferry berusaha keras, mengklaim kliennya dijebak oleh Hana yang obsesif dan Liana yang pendendam. Tapi tidak ada yang bisa membantah buku harian itu. Tidak ada yang bisa membantah aliran uang ke rekening montir itu, yang terlacak berasal dari salah satu rekening rahasia Ferry. Hari putusan. Ruang sidang penuh sesak. Liana duduk di barisan depan. Hakim membacakan putusannya. Hana, terbukti bersalah atas penggelapan dana dalam jabatan, penipuan, dan konspirasi kejahatan. Tangisnya meledak saat hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Pengakuannya hanya sedikit meringankan hukuman, karena ia terbukti tidak menunjukkan penyesalan sejati, hanya ketakutan. Kemudian, hakim beralih ke Ferry. Wajah Ferry tegang, menatap lurus ke depan. Ferry, kata hakim, suaranya berat. Anda terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan serangkaian kejahatan yang didasari oleh keserakahan yang murni. Anda tidak hanya menipu istri Anda dan mencuri dari perusahaannya. Anda tidak hanya merencanakan pembunuhan keji terhadap istri Anda. Hakim berhenti sejenak. Anda juga terbukti telah merencanakan dan menyebabkan kematian mertua Anda, Aris Wijaya.
Kejahatan yang dingin dan diperhitungkan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Palu diketuk. Selesai. Ferry terduduk lemas. Habis sudah. Arogansinya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang hampa. Saat petugas membawanya keluar, ia menoleh ke arah Liana. Matanya yang dulu penuh tipu muslihat, kini hanya menunjukkan kebencian yang impoten dan kekalahan telak. Liana balas menatapnya. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menunjukkan kepuasan. Ia hanya menatapnya dengan tatapan dingin, sampai Ferry menghilang di balik pintu. Ini bukan kemenangan. Ini adalah keadilan. 1 tahun berlalu. Kehidupan Liana telah berubah total. Debu dari persidangan yang menghebohkan itu telah lama mengendap. Hal pertama yang Liana lakukan adalah menjual rumah yang ia tinggali bersama Ferry. Kenangan buruk di rumah itu, terutama malam penangkapan, terlalu menyakitkan. Ia menjual semua perabotannya, termasuk mobil SUV yang menjadi saksi bisu awal pengkhianatannya. Ia tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkannya pada Ferry. Dengan aset ayahnya yang kini sah menjadi miliknya, Liana membeli sebuah apartemen penthouse yang tenang di pusat kota, dengan pemandangan taman yang asri. Ia memulai hidupnya dari lembaran yang benar-benar baru. Perusahaannya, yang nyaris bangkrut akibat ulah hana, ia selamatkan. Ia menyuntikkan modal baru dari warisan ayahnya. Ia merombak total manajemen. Pak Bima, auditor forensik yang membantunya, kini ia tunjuk sebagai konsultan keuangan tetap. Liana memimpin perusahaan itu dengan tangan yang kokoh, cerdas, dan yang terpenting, jujur. Dalam setahun, perusahaan itu tidak hanya pulih, tapi berkembang pesat, meraih klien-klien besar yang dulu hanya menjadi impian. Para karyawan yang dulu bekerja dalam ketakutan di bawah Hana, kini bekerja dengan loyal dan bangga di bawah kepemimpinan Liana. Liana tidak melupakan ayahnya. Untuk menghormati pria yang telah menyelamatkannya bahkan setelah kematian, Liana mendirikan Yayasan Aris Wijaya. Yayasan itu didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum dan dukungan finansial bagi para korban penipuan dalam rumah tangga dan penipuan investasi. Ia tidak ingin ada orang lain yang mengalami mimpi buruk yang ia alami sendirian. Terkadang, Liana memikirkan nasib kedua pengkhianat itu. Bukan karena rindu, tapi sebagai pengingat. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita, Hana kehilangan semua pesonanya. Rambutnya yang dulu terawat indah kini dipotong cepak. Wajahnya pucat tanpa riasan. Ia bekerja di bagian binatu penjara, mencuci dan menyetrika seragam narapidana lain. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia kini hanyalah salah satu dari ratusan wajah tanpa nama, diabaikan dan kesepian. Karma telah mengambil kecantikan dan status sosial yang selalu ia banggakan. Di tempat lain, di penjara dengan keamanan maksimum, Ferry menjalani hari-harinya dalam keheningan yang mematikan. Pria yang dulu menawan dan pandai bicara itu kini kurus dan pendiam. Ia bekerja di bengkel penjara, membuat furnitur kasar. Ia dijauhi oleh narapidana lain yang tahu kejahatannya. Mengkhianati istri dan membunuh mertua demi harta adalah kejahatan yang bahkan dipandang rendah di dalam dunia kriminal. Ia kehilangan segalanya, kebebasannya, hartanya, dan harga dirinya. Ia benar-benar sendirian dengan penyesalannya. Liana menutup laporan yayasan di tabletnya. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum balas dendam, tapi senyum kedamaian. Ia mengambil jam saku perak ayahnya dari atas meja kerjanya. Jam itu sudah ia perbaiki. Bunyi detaknya terdengar teratur dan menenangkan. Ia tidak lagi menyembunyikan kunci di dalamnya. Jam itu kini murni menjadi pengingat cinta ayahnya. Sore itu, Liana berdiri di tempat yang sama seperti setahun lalu. Bandara. Ia menarik kopernya sendiri. Kali ini, ia tidak pulang dari perjalanan dinas yang melelahkan. Ia akan berangkat. Ia melihat ke papan keberangkatan, Denpasar, tepat waktu. Ia akan berlibur. Sungguhan. Sendirian, untuk dirinya sendiri. Ia merapikan jilbabnya, kacamata hitam ia turunkan menutupi matanya. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah terburu-buru atau lelah. Ia berjalan dengan langkah yang mantap, percaya diri, dan ringan. Seorang pria tanpa sengaja menabrak bahunya. "Oh, maaf, Mbak." Liana tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya ramah. Ia terus berjalan menuju gerbang keberangkatannya. Ia tidak perlu lagi bersembunyi di kursi belakang mobil siapapun. Ia kini adalah pemilik sejati. Pemilik dari perusahaannya, pemilik dari warisannya, dan yang terpenting, pemilik dari takdirnya sendiri. Kejutan terburuk dalam hidupnya telah berakhir, membawanya pada awal kehidupan yang paling baik.